Eh, Hari ini pertemuan kedua untuk mata kuliah hak asasi manusia untuk Magister Ilmu Hukum ya. Pertemuan sebelumnya saya tidak kasih tugas ya. Tidak, Bu. Oke. Hari ini kita belajar terkait dengan konteks hukum internasional dan hak asasi manusia. Yang pertama kan Ibu udah sempat jadi ngasihnya di YouTube ya, kalau tidak salah. Bu. Ya, oleh sebab itu kita lanjutkan lagi kali ini live. Nanti kalau ada teman yang tidak sempat dia bisa lihat di YouTube-nya Ibu. Dalam pertemuan kali ini ada konteks hukum internasional dan hak asasi manusia. Jadi dia akan lebih berbicara tentang hukum hak asasi manusia internasional yang nanti sebenarnya lebih memperlihatkan sisi dari ilmu hukum terkait dengan hak asasi manusia, bahwa hukum hak asasi manusia itu sebagaimana tampak di layar adalah hukum mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang terutama dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, termasuk di dalam upaya sosialisasi hak-hak sipil. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia itu, maka kita harus tahu bahwa ada nilai universal yang ada di dalam hak asasi manusia. Dan terkait nilai universal ini, kita sebelum memasuki nilai itu, kita lihat dulu bahwa ada namanya perkembangan konteks hukum hak asasi manusia. Jadi ada masa sebelum Perang Dunia Kedua, kemudian ada hak asasi manusia dalam konteks hukum internasional tradisional, kemudian dia berkembang dengan adanya perkembangan banyaknya kasus-kasus terkait perang-perang dan disebut dengan intervensi humaniter. Kemudian ada perjanjian internasional tentang hak asasi manusia sebelum Perang Dunia Kedua dan Liga Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, dalam konsep hak asasi manusia itu kita mengetahui bahwa ada yang dinamakan dengan instrumen hak asasi manusia yang diambil dari dua. Satu jelas adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia, dan yang kedua adalah dalam konteks konvensi terkait hak-hak sipil. Nah, kalau berdasar dari Deklarasi Hak Asasi Manusia itu, kita ketahui bahwa dalam resolusi 217A yang diproklamasikan tanggal 10 Desember 1949 itu, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia itu diterima dan diumumkan sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara. Tujuannya itu agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat senantiasa akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut. Nah, ini konteks awalnya, ini konteks selanjutnya. Kemudian dengan melalui atau kalau dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif bersifat nasional, konteksnya nasional dulu, kemudian baru internasional. Untuk apa? Menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.
Nah, perspektif historis dari perkembangan pemikiran hak asasi manusia ini sebenarnya lahir dari blank 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 atau titik-titik dan dipengaruhi oleh teori hak-hak alamiah natural right teori yang berpandangan bahwa hak asasi manusia itu merupakan hak yang dimiliki setiap orang pada setiap waktu dan tempat atas dasar eksistensinya sebagai manusia. Jadi ini yang perlu dipahami teman-teman ya. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang pada setiap waktu dan tempat atas dasar eksistensinya sebagai manusia. Ini adalah teori hak-hak alamiah. Jadi kalau ada yang bilang, tapi nanti begini, kita tidak lihat itu dulu, kita lihat teori murninya. Hak asasi manusia itu secara historis atau sejarah, dia berdasarkan teori natural right theory yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap orang pada setiap waktu dan tempat atas dasar eksistensinya sebagai manusia. Nah, kemudian ketika kita melihat bagaimana sebenarnya hak asasi manusia itu, waktu pekan lalu melalui link yang Ibu bagikan itu kita membahas perspektif dulu. Nah, dalam hal ini cara pandang kita untuk mempelajari konsep universalitas hak asasi manusia itu bisa dikaji dan diyakini dengan satu, ada yang dinamakan dengan tataran universalitas, dan kemudian yang kedua, tataran relativitas. Nah, universalitas dan relativitas ini kemudian kalau dibagikan akan seperti ini posisinya. Satu, ilustrasi ya Ibu sebut gambarannya. Satu, tataran ideal dan teoritis itu pasti akan berbicara harus ada persamaan dan kesetaraan. Yang kedua, tataran realitas praktis. Itu dia akan berbicara tentang keragaman nyata. Kenapa nyata? Karena lebih langsung menyentuh aspek langsung. Aspek langsungnya ya menyangkut bangsa, tradisi, budaya, agama, dan seterusnya. Bahkan kemudian di sini kita melihat tataran ideal dan teoritis dan juga tataran realitas praktis, termasuk teori universalitas dan relativitas ini, akan melihat pada kondisi masing-masing yang memiliki masing-masing bangsa dan negara itu sebenarnya memiliki kekhususan atau disparitas yang dipengaruhi oleh, kembali lagi, ideologi, budaya, sejarah, politik, dan seterusnya, dan sebagainya. Kemudian, perbedaan pendapat di kalangan internal dalam merumuskan hak asasi manusia. Bayangkan, kalau konsep universal, kita tahu tadi ada teori natural teori terkait dengan hak asasi manusia. Setiap saat, setiap waktu orang punya hak. Tetapi itu mungkin di tataran ideal dan teoritis bisa memperlihatkan teori persamaan dan kesetaraan. Tetapi ketika menjatuh ke dalam realitas praktis, dia akan tersangkut pada ada keragaman nyata. Jadi dia secara dasein atau kenyataannya ada bangsa yang tentu saja berbeda kulturnya, religinya, bahkan di sini disparitas itu justru bisa juga dipengaruhi ideologinya, budaya, sejarah, politik, dan sebagainya. Bahkan di kalangan tersendiri pun, orang-orang misalnya dalam komunitas kelas kita saja lah kita ambil, itu biasanya terjadi perbedaan pendapat. Itu yang disebut kalangan internal sekalipun, dia akan bisa berbeda pendapat terkait satu kondisi penegakan hak asasi manusia, dan bagaimana merumuskan penyelesaian kondisi terkait hak asasi manusia. Nah, itu tadi dalam konteksnya dan bagaimana perkembangan pemikiran atau teorinya. Bagaimana instrumen-instrumen nasional bidang hak asasi manusianya?
Nah, di sini kita bisa membaca bahwa ada dua, ada instrumen hukum internasional, ada instrumen hukum nasional. Ketika kita berbicara tentang instrumen hukum internasional, kita berbicara ada Piagam PBB 1945, kemudian ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, kemudian ada Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, kemudian ada Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, instrumen hak asasi manusia terkait internasional lainnya. Jadi kalau kita berbicara tentang konteks konvenan, berarti ada aturan yang bisa saja dipahami tetapi tidak secara eksplisit mengharuskan. Dia akan menjadi suatu keharusan ketika sudah dimasukkan ke dalam lembar negara. Setiap negara yang bersedia mengikuti prosedur atau standar yang sudah ada di konvenan tersebut. Jadi ini tergantung negara yang bersangkutan sendiri. Sementara Indonesia banyak sekali sudah mengikuti konvenan terkait hak asasi manusia ini. Nah, bagaimana terkait instrumen hukum nasional? Berarti ini akan berlaku di internal Indonesia sendiri ya. Itu ada TAP MPR nomor 17 MPR 1998. Kemudian ada juga Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Kemudian Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Tentu saja ada konteks yang berbeda terkait pengadilan hak asasi manusia. Mungkin nanti akan dipelajari selanjutnya. Kemudian ada Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan peraturan perundang-undang nasional terkait. Nah, sementara kalau kita berbicara the Bill of Human Rights International, kita akan berbicara 2 poin penting dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil Politik. Nah, ini kita umum saja dulu ya. Ada lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional. Kita belum bahas dulu konteks nasional ya. Misalnya, kita mengenal Majelis Umum PBB United Nations General Assembly, kemudian ada Dewan Ekonomi dan Sosial, Economic and Social Council, kemudian ada Dewan Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan United Nations Human Rights Council, kemudian ada Subkomisi Pengenalan Perlindungan Hak Asasi atau Subcommission on Promotion and Protection of Human Rights, dan Komisi Hak-Hak Asasi Manusia atau Commission on Human Rights. Nah, kita kembali ke masalah inti dari persoalan konsep. Dari tadi saya bicara, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya mungkin? Silahkan. Ada 10 orang. Baik, terima kasih Bu. Oh iya, silakan Saudara Idar. Mohon maaf, mohon maaf Bu, agak lambat masuk. Yang kedua Bu, ini mungkin kaitan dengan instrumen-instrumen hukum hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Dari instrumen itu menurut saya sudah agak cukup luar biasa, namun dari segi penerapan hukumnya, karena banyak kasus hak asasi manusia, contohnya Munir dan sebagainya, sampai hari ini kan belum selesai juga. Ini menurut Ibu atau analisisnya gimana Bu? Kenapa lambat dalam hal ini? Dalam penanganan HAM untuk di bangsa ini. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Jadi kita punya instrumen hak asasi manusia tadi sudah kita lihat tadi diantaranya ada Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 dan sebagainya, bahkan pengadilan HAM. Di mana-mana kalau kita belajar hukum, kita belajar 2 elemen ya, Saudara Idar dan teman-teman. Elemen yang pertama yaitu bahwa hukum itu seharusnya bla 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 bla, dan yang kedua peristiwa dan kenyataan hukum yang biasa kita kenal sebagai dasein.
Sampai di sini itu dulu yang dipahamin. Kemudian yang kedua, dalam belajar hukum juga kita belajar 3 landasan. 1, landasan filosofis, yang kedua landasan sosiologis, dan yang ketiga landasan yuridis. Dan hukum itu terkait substansi, struktur, dan kultur. Nah, substansinya tadi yang dikasih tahu sama saudara Idar, ideal ya, kurang lebihnya ya. Tapi bagaimana dalam proses implementasi aturannya? Ya kita lihat lagi. Yang pertama, yang paling cukup mempengaruhi adalah strukturnya. Yang kita mengerti sebagai struktur penegak hukum siapa? Ada yang bisa kasih pengertian struktur dalam hukum? Kalau enggak paham ini agak sulit sih mengerti. Jadi harus tahu dulu substansinya apa, strukturnya apa, kulturnya apa. Struktur dulu. Siapa yang dimaksud struktur dalam ilmu hukum? Kalau pernah belajar PIH, pengantar ilmu hukum. Struktur ilmu hukum itu siapa? Siapa yang bisa? Pak Taslim mungkin? Arka mungkin? Nirwana? Ibu Yuli mungkin? Nah, Radian mau? Radian? Radian ini mahasiswa saya S1, S2 kan? Radian? Nyalakan mikrofon tak? Apa yang dimaksud struktur dalam ilmu hukum? Susunannya itu, Bu. Halo? Kecil sekali suara tak? Halo? Atau yang lain? Nirwana? Faisal, Bapak Faisal Jumalang, Mbak Waslu Mamuju, Bapak Taslim. Coba buka semua dulu Zoom-nya, supaya saya lihat ekspresi tak. Kalau memang semuanya tidak paham, baru saya jelaskan. Ya. Mega. Resa mana? Resa tidur. Ibu Yuli. Ada jadi tempat ini kah? Mega dulu. Mega pernah belajar hukum di level S1? Ya, Bu. Ya. Coba jelaskan struktur dulu. Atau Pak Arkam mau, siapa tahu Pak Arkam tahu. Ya Bu, saya coba jawab Bu. Kalau menurut saya struktur hukum itu lembaga-lembaga penegakan hukum Bu. Nah, Misalnya kepolisian, ya. Kepolisian, apalagi? Iya. Kejaksaan, hakim, ya. Kehakiman, apalagi? Lembaga termasuk lawyers mungkin Bu, termasuk juga. Ya, advokat, Komnas, dan seterusnya. Jadi memang yang ada di jurisdiksi penegakan hukum itu yang disebut dengan struktur. Jadi Idar, memang substansi ada, tapi kan substansi membutuhkan implementasi atau penerapan. Kalau orang ujian tesis biasa dia bicara implementasi, undang-undang nomor ini, sekian-sekian terkait ini. Nah, berarti dalam hal ini yang Idar maksud mungkin strukturnya ya, yang kurang. Regulasinya sudah ada, tapi strukturnya yang kurang. Mengapa bisa begitu? Ada yang bisa jawab mungkin salah satu indikatornya apa? Begini saja, dilepas Ki earphone-nya, jadi bicara langsung saja di HP-nya gitu. Halo Bu. Yes, silakan. Yeah. Coba untuk bantu jawab aja Bu yang kelemahan mungkin dalam struktur lembaga
penegakan hukum tadi itu Bu, salah satunya mungkin dari pada saat pembuktian seperti itu mungkin Bu. Kenapa indikator atau salah satunya adalah pada saat pembuktian, Saudara Radian? Mungkin pada saat pembuktian itu kurangnya alat bukti seperti itu Bu. Oke. Sampai di sini bagaimana Idar? Sudah lumayan paham atau gimana? Baik Bu, jadi begini, artinya memang semua bahkan bukan hanya hak asasi manusia kalau untuk persoalan pembuktian, tapi pada substansinya ini kelihatannya bahwa ini ada ketidakseriusan dalam hal bangsa ini mengurus kaitan dengan, karena mungkin lebih dominan pada konteks politis sehingganya mempengaruhi hal-hal dalam hak penegakan hak asasi manusia. Kalau persoalan pembuktian, saya pikir ini umum, bahkan bukan cuma hak asasi manusia saja. Hanya tadi disebutnya indikator, Idar. Iya, Indikator maksudnya dapat dipahami salah satunya, jadi bagian kecil, elemen kecilnya. iya, ya maksudnya saya, ya makanya saya butuh penjelasan atau pencerahan dari Bu Dokter kaitan dengan kenapa agak sulitnya itu dalam hal penegakan HAM di bangsa ini. Kan bukan hanya sekedar pada problem pembuktiannya itu, tapi mungkin pada struktur hukum karena tidak serius atau seperti apa. Karena memang penegakan hukum di bangsa ini atau karena kelihatannya lebih cenderung politis daripada fokus pada penegakan hukum itu sendiri. Sepertinya Mungkin itu Bu. satu tadi sudah dijawab sama teman Tak Radian, yang kedua kita jawab sendiri. Ada masalah politis. Nah, tetapi kan Iya, kalau kita maksudnya belajar saya butuh politis, pencerahannya kaitan lebih mungkin agak lebih komprehensif atau lebih detail lah kaitan dengan kenapa ada hal apa lagi yang selain daripada konteks itu. Oke, Mungkin kalau itu Bu. mau angkat tadi satu indikatornya politis, mungkin ada contoh kasus, case-nya yang bisa diangkat. Jadi teman-teman di S2 bisa sama-sama berbagi pemikiran, karena ini kan kalau tadi yang menyatakan sulitnya ditegakkan masalah hak asasi manusia di Indonesia karena bangsa ini. Kata bangsa ini itu tuduhan sebenarnya atau sudah sangat mengacu kepada sesuatu, dan itu harus bisa dibuktikan pada kasus apa, angkat kasusnya apa. Jangan sampai kita mau dapat jawaban komprehensif tapi masalah tak tidak menuju kepada satu masalah pokok begitu. Jadi misalnya kita angkat begini Bu, kasus ini, tunggu dulu, kasus ini Bu, saya melihat indikasi politiknya di sini. Tadi kan kalau Radian bilang biasanya di pembuktian Bu, misalnya pada kasus ini. Jadi itu yang disebut ketika kita belajar antara substansi hukum, dasolen dan daseinnya itu kita mainkan sehingga teman-teman semua bisa paham, tidak boleh general claim gitu, tidak boleh hanya bangsa ini begitu. Itu ya baik, oke baik. Mungkin kalau saya mau mengutarakan, mungkin Bu, contohnya satu, kasus Munir sampai hari ini kan belum pernah terselesaikan. Kedua, tunggu satu saja. Kemauan mahasiswa itu jangan maruk semua kasus mau dikomprehensifkan, tidak bisa. Lain kasus. Oh begitu. Lain periode. Kalau kebiasaan Anda dalam metode penelitian hukum semua mau diambil, makanya banyak mahasiswa ketika diuji, dia bingung sendiri karena banyak sekali yang dia mau. Iya, maksudnya saya kan ini Munir. Saya cuma mau ambil tolong jangan memotong dulu. Munir baik, Bu, baik. Kasus Munir Bu, politisnya saya lihatnya di sini Bu. Padahal kronologinya kayak gini Bu. Bagaimana itu? Jadi kita bisa tangkap. Siapa tahu ada juga di antara teman-teman ini bahkan lebih jago lagi membahasnya. Silakan. Nah, jadi begini Bu. Kenapa saya mempertanyakan? Mungkin karena saya tidak paham, karena saya cuma melihat bahwa kenapa dalam hal penegakannya begitu sulit. Itu yang kemudian yang saya pertanyakan, toh.
Mungkin ada teman tadi sudah sampaikan kaitan dengan proses pembuktiannya yang agak lambat atau susah dalam hal ini atau seperti apa. Itu yang saya mau coba tanyakan. Nah, tapi namun yang saya maksud ini kan sebenarnya bukan pada studi case, tapi sudah menjadi kebiasaan di bangsa ini memang kan yang penegakan hukum hak asasi manusia itu memang agak sulit. Contohnya misalnya kaitan dengan mahasiswa juga, peristiwa 98 dan sebagainya sampai hari ini juga kan tidak selesai. Mungkin itu, Bu. Oke, saya tangkap kayaknya Anda ini gelisah ya. Kenapa sih kalau soal HAM itu agak sulit diselesaikan. Kalau mau jawaban subjektif saya, jadi saya tidak bisa bilang jawaban objektif karena tadi meminta pandangan saya, berarti subjektif ya. Baik. Kalau dari konteks subjektif saya, yang pertama adalah di Indonesia proses penegakan hukum dalam proses mengawal suatu kasus hukum kan ada dua, pelanggaran HAM dengan kejahatan HAM dan juga kemudian hukum. Konteksnya HAM itu kan bisa dua, pelanggaran dan kejahatan, sama dan pidana bisa dua. Kalau konteksnya pelanggaran berarti ringan, kalau di pidana tipiring, tindak pidana ringan. Kalau di konteks kejahatan dia akan menjadi berat kasusnya. Nah, itu dulu prosedurnya, satu pelanggaran ringan, pelanggaran berat. Nah, pelanggaran ringan dan pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia menjadi yurisdiksi untuk penyelesaian di litigasi bisa asal lembaga merekomendasikan seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM memberikan rekomendasi. Rekomendasi ini diolah berdasarkan bukti-bukti, baik di lapangan dan saksi-saksi dan berkas-berkas seperti itu. Jadi kalau ada masalah, saya HAM kok dilanggar, misalnya, saya harus kemana? First, mungkin kalau ada luka-luka fisik, berarti bisa saja, ini satu kasus saja ya, kita tidak bisa general, karena banyak kasus sebenarnya, ada pelanggaran, ada kejahatan, itu dulu kita harus pahami. Kalau kasusnya menyangkut satu orang, berarti dia bisa pelanggaran saja, misalnya dia disuruh pakai jilbab, padahal dia non-muslim, itu juga sebenarnya pelanggaran HAM. Tapi konteksnya ringan. Dan kalau orang yang bersangkutan tidak mau angkat kasusnya, bisa saja it's okay tidak dilanjutkan, tidak ada rekomendasi lanjutan. Tetapi kembali lagi, kalau sudah ada rekomendasi HAM, berarti lembaga apa? Oh, kepolisian. Kepolisian akan mencari barang bukti terkait itu dan para saksi. Kalau tidak terkumpul, berarti tidak bisa. Nah, Komnas HAM sejauh ini saya lihat hanya memberikan rekomendasi-rekomendasi dan juga walaupun mereka juga masuk ke penelitian lapangan dan setelah ada rekomendasi itu makanya kasusnya biasanya tidak berlanjut atau lanjut. Nah, kembali lagi ke struktur. Nah, biasa aparat hukumnya yang agak gagap begitu loh. Sudah ada rekomendasi, bahkan tadi ada kata-kata dari saudara Idar yang mengatakan bahwa ada unsur politis. Nah, ini tuduhan yang harus dibuktikan sebenarnya, tapi saya tidak berani karena saya orang hukum, bukan orang politik. Ya, selalu itu cara berpikirnya itu harus diarahkan kepada regulasi dan cara berpikir menurut pasal berapa. Pasal berapa yang mengatakan politik bisa mengadopsi seperti itu. Nah, itu yang disebut daseinnya kadang-kadang dipengaruhi oleh anasir-anasir di luar dari konteks hukum. Hukum itu kan selalu berdasarkan pasal, berdasarkan aturan, pasal undang-undang nomor berapa. Seperti itu saya kira, Idar. Jadi rekomendasinya HAM Komnas harus cukup. Kemudian penegak hukum seperti polisi harus mengumpulkan bukti. Setelah itu baru diproses menurut litigasi. Karena kalau dia masuk aspek kejahatan berarti dia publik yang diganggu atau aspek umum yang diganggu. Tapi kalau pelanggaran biasanya walaupun sudah sampai di polisi, tetapi kalau kedua belah pihak menemukan kata damai, bisa saja selesai. Nah, kalau dalam kasus Munir, walaupun mungkin tidak selesai seperti itu, dan sudah banyak variabel
membuat kasus ini harus selesai, ya mungkin kasus ini bukan baru terjadi di pemerintahan ini, tapi sudah pemerintahan sebelumnya, dan itu harusnya di situ sudah harus ada komitmen-komitmen pemerintahnya atau eksekutifnya. Cuma sayang saya tidak terlalu mendalami unsur politis apa yang membuat kasus Munir tidak selesai, seperti itu. Ada lagi? Baik, terima kasih Bu Dokter. Ya, ada satu pertanyaan karena kita cuma punya 8 menit lagi. Silakan. Sudah tidak ada? Kalau begitu saya mau balik bertanya kepada mahasiswa ya. Mungkin siapa yang berminat menjawab. Iya, Pak Mustaufik. Iya, Bu. Terkait dengan ingin menanggapi saja, Bu. Iya. Ya, terkait dengan beberapa persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di negara ini sebenarnya hampir bisa kita katakan bahwa kebetulan latar belakang basic pendidikan saya kan dari politik, Bu ya. Pemerintahan dalam politik. Saya sependapat tadi sama teman yang sebelumnya bahwa beberapa persoalan HAM yang ada saat ini itu lebih didominasi, indikasinya bahwa lebih didominasi oleh adanya variabel X di belakangnya, dalam hal ini persoalan politis atau kebijakan. Kita harus pahami bahwa negara ini adalah negara demokrasi. Demo berarti masyarakat, kratos atau kretin itu artinya adalah kekuasaan. Artinya di negara yang demokrasi ini intervensi kekuasaan di dalam itu masih mendominasi. Itu perlu kita pahami dulu. Contoh kecil saja, saya kasih contoh kecil. Bagaimanapun Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia pun masih ada pelanggaran-pelanggaran berat HAM seperti persoalan suku dan sebagainya yang belum bisa diselesaikan, bahkan sudah masuk pada ranah internasional pun dibahas tapi pun tidak bisa diselesaikan. Nah, terus harus bagaimana ke depan? Nah, kalau menurut saya, Bu, adalah masih perlunya sosialisasi dan pendidikan ilmu-ilmu terkait tentang hak asasi manusia dimasukkan dalam literasi atau literatur pendidikan di dunia pendidikan di Indonesia saat ini, sehingga masyarakat ke depan akan lebih paham sebenarnya ketika dia melakukan suatu tindakan yang menurut hukum itu salah, itu tidak harus dilakukan. Nah, ini yang kurang saat ini di negara kita, bahwa persoalan pendidikan tentang hak asasi manusia dan hukum itu sendiri terabaikan. Nah, mungkin itu masukan saya, Bu. Mungkin itu saja tanggapan saya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih masukan yang sangat berharganya Bapak Mustaufik. Ada lagi mungkin, jadi sebenarnya pembelajaran kita itu cuma tidak hanya satu arah ya, tetapi boleh banyak arah karena banyak pemikiran di dalam ini dan teman-teman sudah terbiasa bahkan bermain di konteks praktek. Mungkin ada lagi? Jadi saya mengatakan tadi ada memang aturan hukum terkait dengan penyelesaian kasus, melihat juga bagaimana konsekuensi dari suatu pelanggaran dan kejahatan terkait HAM. Tetapi biasanya dasarnya, kenyataannya sangat sulit menyelesaikan kasus itu, apalagi kalau sudah diganggu oleh kepentingan-kepentingan politis. Dan seperti tadi, tidak hanya Indonesia yang mengalami masalah begitu. Kalau kita melihat kasus di negara seperti negaranya Aung San Suu Kyi, negara-negara seperti kemarin itu kejadian di Taiwan, itu ada banyak, termasuk dengan pengungsi Rohingya yang sebenarnya persoalan etnis, ada diskriminasi etnis, karena kalau hak asasi kan ada potensi diskriminasi, seperti itu. Tetapi yang saya ingin tekankan, kalau kita belajar hak asasi, sebenarnya kita belajar dua konteks juga ya, ada namanya pelanggaran dan kejahatan. Kalau kejahatan itu biasanya masuk di anasir kejahatan berat atas human right atau hak asasi manusia. Contohnya misalnya genosida,
pembahasannya seperti apa kan nanti itu akan berbeda konteks dengan konteks ketika yang diserang adalah individu. Jadi saya harapkan teman-teman nanti di grup mungkin ini pas habis kelasnya habis, saya akan kasih tugas, silakan kalian berkelompok nanti, silakan teman-teman mahasiswa berkelompok, jadi saya akan bisa lagi menemukan potensi solusi yang bagus selain tadi katanya Pak Mustaufik, ternyata pembelajaran HAM-nya masih kurang, karena kadang-kadang walaupun kita yakin juga ya, walaupun pembelajaran HAM dia terima 48 jam 1 minggu, kadang-kadang dia justru menjadi orang yang melanggar HAM sendiri. Kalau pernah ikut digital literasi, kayak saya waktu pekan lalu saya ikut literasi digital on internet, itu dikatakan seperti ini. Kadang-kadang orang tua bahkan melanggar HAM anaknya. Nah, saya itu punya potensi banyak sekali melanggar HAM. Misalnya salah satunya di media sosial, dia masukkan foto anaknya. Padahal anaknya itu tidak pernah ingin, mungkin kalau dia besar dia mungkin malu-malu ada fotonya seperti itu, berpakaian tidak terlalu sopan, tetapi orang tuanya mengekspos. Itu juga bagian dari HAM. Karena sebenarnya setiap orang ketika sudah dilahirkan, tentu saja ada bagian-bagian dari dirinya yang tidak ingin diekspos, tapi dia belum bisa mengutarakannya. Oleh sebab itu memang benar pendidikan HAM sangat penting, dan pendidikan HAM juga harus bersinergi antara teori dengan prakteknya. Oleh sebab itu mungkin sebentar saya akan berikan evaluasi dalam bentuk tugas kelompok. Apakah teman-teman yang hadir hari ini menyadari bahwa HAM itu sangat dekat dan agak miris ketika kita sebenarnya sudah belajar, baik di level S1 dan S2 sekarang, tetapi kita menjadi orang yang berpotensi besar melakukannya. Tidak hanya kita berbicara HAM besar seperti kasus-kasus yang sudah terekspos di publik ya, seperti kasusnya Munir dan sebagainya. Karena kalau saya sendiri orang yang belajar kasus Munir, itu saya geram sendiri beberapa pemerintahan berganti dan tidak selesai. Salah satunya juga katanya orang beragama, tetapi orang beragama di Indonesia pun saling menyerang secara intoleransi dan ujaran kebencian. Oke, less than a minute. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba habis, mohon maaf. Waalaikumsalam. Share materinya, Bu. Iya, bisa. Tunggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya Ibu, kita kirim Ibu. Iya. Bisa Bu, buku-buku literatur rujukan Bu. Oh iya, nanti. Ya. Saya sudah kasih waktu itu lewat Reza. Ini Bu, yang mata kuliah satunya Bu. Iya, mata kuliah 1 nanti kalian mau kembangkan lagi ke materi lain silahkan. Karena ini kan sebenarnya banyak sekali. Dikirim bukan mata kuliah perlindungan anak ya Bu? Oh, perlindungan anak yang waktu itu ya? Iya, saya akan kirim yang untuk human right. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.